Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, semoga kami memahami kehendak-Mu yang terungkap dalam sabda-Mu, dan semoga Engkau selalu mendampingi kami dengan penyelenggaraan-Mu, demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Mika. Ya Tuhan, gembalakanlah umat-Mu dengan tongkat-Mu, kambing domba milik-Mu sendiri. Mereka terpencil, mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka merumput di Basyan dan Gilead, seperti pada zaman dahulu kala. Perlihatkanlah kepada kami tindakan-tindakan ajaib seperti pada waktu Engkau keluar dari Mesir. Adakah Allah lain seperti Engkau yang mengampuni dosa-dosa dan memaafkan pelanggaran yang dilakukan oleh sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak murka untuk selama-lamanya, melainkan berkenan pada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapus kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan kasih setia-Mu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, sebagaimana telah Kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan. Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu ya Tuhan, dan memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu dan menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala geram-Mu. Murka-Mu yang menyala-nyala telah Kau redam. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan. Pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami, dan redakan rasa jengkel-Mu terhadap kami. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami, dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun? Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan. Tidak maukah Engkau menghidupkan kami kembali, sehingga umat-Mu bersukacita karena Engkau? Perlihatkanlah kepada kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan-Mu. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Barang siapa mengasihi Dia, ia akan menaati sabdaku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya. Tuhan sertamu. Dan serta-Mu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, ibu dan saudara-saudarinya berdiri di luar dan berusaha menemui Dia. Maka berkatalah seseorang kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar
dan berusaha menemui engkau." Tetapi Yesus menjawab kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Dan sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ia bersabda, "Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian, bagi orang Yahudi, keluarga adalah sistem kekerabatan yang utama. Apapun dekat suatu relasi, senantiasa diukur dari sejauh mana relasi kekerabatan itu terjadi. Relasi yang dekat dalam keluarga pertama adalah orang tua dan anak-anak. Karena itu, segala sesuatu diukur dari sejauh mana relasi anak dan bapaknya, anak dan ibunya, ibu dan bapaknya. Yesus adalah seorang pribadi yang besar dalam budaya dan sistem kekerabatan Yahudi, di mana yang disebut dengan saudara adalah yang penting. Saudara adalah yang utama. Tapi apa yang terjadi dengan Yesus? Cara pandang sistem kekerabatan berdasarkan darah, persaudaraan karena darah, kekerabatan karena darah, oleh Yesus diberi makna baru. Saudara bukan lagi karena relasi darah, bukan lagi karena dia saudara kandungku, dia sepupuku, dia keponakanku, dia ayahku, dia ibuku, tetapi dasar dari yang disebut saudara itu adalah karena suatu relasi yang mendalam. Dan relasi yang mendalam itu ditempatkan pada parameter, pada cara ukur sejauh mana melakukan kehendak Bapa di surga. Maka bagi Yesus, seseorang disebut saudara tidak terletak pada hubungan darah, hubungan kekerabatan, hubungan keluarga, tetapi lebih daripada itu, ditempatkan pada relasi dengan Bapanya di surga. Sejauh mana melakukan kehendak Bapanya di surga, sejauh mana memahami, mengerti, dan melakukan apa yang dikehendaki Bapanya. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku. Teringat ketika di masa-masa Yesus sebelum menghembuskan nafas terakhir di kayu salib, Yesus mengajak ibunya untuk melihat murid yang dikasihinya yang saat itu mengikuti jalan salib Yesus hingga akhir hayat Yesus. "Ibu, lihatlah anakmu." Di sana ada relasi yang dalam. Meskipun murid ini bukan anak secara darah dari ibu Yesus, tetapi mau mengatakan ada relasi yang dalam di sana. Ibunya sendiri dan muridnya adalah saudara, karena mereka secara relasi dekat dengan Yesus, secara relasi menghantar Yesus sampai di akhir jalan salibnya. Dalam bacaan pertama, kita berjumpa dengan Nabi Mika. Nabi Mika jika dipandang dalam kacamata Perjanjian Baru
adalah juga saudara bagi Yesus. Pertanyaannya, mengapa? Karena dalam bacaan di Nubuat Mika pada pagi hari ini, kita melihat ada relasi yang mendalam antara Mika dengan Yahweh, Mika dengan Allahnya. Di mana relasi itu kita lihat dalam doa-doanya. Bacaan pertama dari Nubuat Mika adalah sebuah doa. Doa Nabi Mika untuk orang-orang Israel. Mika mengajak orang-orang Israel, bangsa pilihan yang saat itu terpuruk, untuk kembali kepada Bapa, untuk menjalin relasi yang terputus. Karena itu doanya begitu dalam. Ya Tuhan, gembalakanlah umat-Mu dan tongkat-Mu. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub, kasih-Mu kepada Abraham. Biarlah Engkau kembali menyayangi kita, menghapus kesalahan kita, melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Suatu ungkapan mendalam, mendoakan bangsa pilihan ini kembali kepada Bapa di surga dengan menyebut Tuhan, dengan menyebut relasi-relasi mendalam antara Allah, Yahweh, dengan kasih-Nya kepada Yakub, kasih-Nya kepada Abraham, relasinya kepada pendahulu-pendahulu Israel, bangsa terpilih. Saudara, kalau demikian apa pesan bacaan hari ini? Yang jelas pertama, Yesus menginginkan kita pengikutnya menjadi saudara-saudari baginya, menjadi ayah dan ibu baginya. Bukan karena pertalian hubungan darah, bukan karena sistem kekerabatan, tetapi terlebih karena relasi yang mendalam seperti yang ditunjukkan oleh Mika. Yang kedua, relasi yang mendalam itu salah satunya ditempatkan pada sejauh mana kehendak Bapa sungguh kita lakukan. Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku. Saudara, apakah di masa pandemi ini kita sudah membangun relasi yang kuat, relasi yang mendalam kepada Yesus? Relasi di mana kehendak Bapa terjadi karena kita melakukannya. Relasi di mana saat kita berbeban, saat kita berkeluh kesah, kita datang kepada Yesus. Tuhan memberkati.